Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Muliza dengan NIM 2415050098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep pendidikan menurut Quran surat Yunus ayat 22 sampai dengan 23. Baiklah, untuk mengawali pembahasan kali ini, saya akan menerjemahkan ayat 22 dan 23. Pada ayat ke-22 artinya, Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan di lautan, sehingga apabila kamu berada dalam bahtera dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karena itu. Datanglah angin badai, dan apabila gelombang menimpa mereka dari segala penjuru, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung bahaya, maka mereka bertobat dan berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan semua ketaatannya. Mereka berkata, sesungguhnya jika Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Lalu pada ayat 23 artinya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka melampaui batas di permukaan bumi tanpa alasan yang benar. Hai manusia, sesungguhnya kezalimanmu masing-masing terhadap dirimu sendiri itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi. Kemudian kepada kamilah kamu kembali, lalu kami kabarkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Maka jika kita lihat landasan ayat ini menekankan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memungkinkan manusia bisa bergerak di daratan dan di lautan. Hal tersebut merupakan sebuah nikmat yang besar. Akan tetapi manusia seringkali lalai hingga badai datang. Jika mereka merasa aman, mereka bergembira, dan jika merasa berbahaya, mereka langsung berdoa dengan ikhlas serta berjanji akan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan mereka. Tapi setelah mereka diselamatkan, mereka kembali zalim tanpa hak. Ini adalah landasan untuk introspeksi sifat manusia yang seringkali lupa serta pentingnya istiqomah dalam bersyukur. Setelah kita mengetahui landasan dasar, selanjutnya kita masuk pada pembahasan dari masing-masing ayat. Pada ayat ke-22, konteksnya menceritakan bahwasanya Allah telah menyelamatkan Nabi Yunus beserta kaum musyrik dari angin badai di tengah laut. Dan saat itu orang-orang musyrik sudah pasrah dengan keselamatannya. Lalu mereka berjanji jika diselamatkan akan beriman kepada Allah. Nah, dalam konteks ini menggambarkan transisi manusia dari rasa aman atau kegembiraan yang melenakan sampai pada kepasrahan total saat menghadapi rintangan ataupun maut. Lalu saat itu mereka berjanji untuk selalu beriman agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita lihat dalam konteks pendidikan, mengandung nilai tauhid, yaitu mengajarkan bahwa ketergantungan hanya kepada Allah dan hanya kepada Allah lah tempat bergantung serta memberi keselamatan yang hakiki kepada manusia. Pada ayat ke-23 menjelaskan bahwasanya kaum musyrik tetaplah mengingkari janjinya setelah diselamatkan dari kejadian itu. Nah, seringkali setelah selamat dari mara bahaya, sifat buruk manusia muncul, di mana mereka mengingkari janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat ini menggambarkan watak ataupun sifat manusia yang seringkali lupa diri dan tidak konsisten terhadap janjinya setelah melewati masa sulit. Maka adapun korelasinya dengan nilai pendidikan, yaitu adanya pendidikan moral, di mana menekankan pentingnya menjaga akhlak saat dalam keadaan susah ataupun senang. Selanjutnya adanya integritas, di mana pendidikan harus mampu membentuk karakter yang teguh pada janji serta komitmen, bukan hanya taat saat merasa terdesak. Dan terakhir adanya bentuk sikap mewaspadai diri, yaitu menjadi pengingat agar kita selalu waspada terhadap sifat sombong serta lupa diri setelah mendapatkan kenikmatan atau keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan yang telah disampaikan tadi mengenai Quran surat Yunus ayat 22 dan 23 ini, dapat disimpulkan bahwasanya ayat ini memberikan kerangka konseptual bahwa pendidikan bukan sekedar teori, akan tetapi tentang membangun integritas dan tauhid yang kokoh, agar kita tidak menjadi pribadi yang hanya mengingat Tuhan saat berada dalam kondisi terpuruk. Dan ayat ini juga mengajak kita untuk waspada terhadap sifat asli manusia yang cenderung melampaui batas setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, khususnya bagi saya sendiri. Dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.